Salam Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat datang di mata kuliah PTIK dengan materi Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekarang kita masuk ke pengertian etika dalam TIK. Yang pertama, etika ialah sekumpulan ajas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat, sopan santun, mengenai nilai yang benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika dalam TIK atau etika dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan ajas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, saran, atau sopan santun, nilai mengenai benar dan salah hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan masyarakat dalam pendidikan. Setelah kita mengenal pengertian etika dalam TIK, sekarang kita masuk ke jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, hacker dan cracker. Hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seseorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai orang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tidak melakukan pengrusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Nah, kebalikan dari hacker ialah cracker. Cracker adalah sisi gelap dari hacker. Memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Jadi hacker itu positif, cracker itu negatif. Sekarang yang kedua, ada yang namanya denial of service attack atau DOS attack yang kita kenal. Apa sih denial service attack ini? Suatu usaha untuk membuat suatu sumber atau suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerangan untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari pengguna jasa tersebut. Jadi kita lihat di gambar ya. Denial of service attack. Yang berikutnya ada pelanggaran virasi. Virasi sendiri adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Jadi caranya dia memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, atau soft listing pemakai lisensi melebihi kapasitas, atau bisa saja penjualan CD-ROM ilegal. Ini merupakan pelanggaran virasi. Penyewaan perangkat lunak ilegal, atau download ilegal, itu merupakan pelanggaran virasi. Yang berikutnya ada fraud.
Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya, adanya situs lelang fiktif yang merupakan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Selanjutnya, gambling. Gambling ialah perjudian yang tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian yang sudah marak di dunia cyber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven atau seperti Cayman Island yang merupakan surga bagi money laundering. Ya. Jadi perjudian untuk money laundering. Ya. Yang berikutnya, mobile gambling. Ya. Merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PA, ya, wireless tablet, PC, ya, berupa kasino online dan poker online yang menawarkan pilihan mobile. Jadi perjudian secara mobile. Yang berikutnya, pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Ya. Sekarang kita masuk ke data forgery. Data forgery, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang memiliki situs berbagai web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya ditujukan untuk dokumen e-commerce. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Universitas Bina Sarana Informatika.